Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 11 September 2021 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 15 sampai 17 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini masih melanjutkan sharing pengalaman hidup berimannya kepada Timotius. Kalau dalam bacaan pertama kemarin, Jumat 10 September 2021, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai penghujat dan penganiaya, maka dalam bacaan pertama hari ini, dalam sharingnya kepada Timotius, Paulus menyebut dirinya sebagai orang atau manusia yang paling berdosa di antara orang-orang yang berdosa. Betapa Rasul Paulus sangat terbuka kepada Timotius, rekan seperjuangannya, rekan sekerja dalam karya kerasulan yang biasa dia panggil sebagai anak. Paulus menegaskan bahwa sebagai manusia yang paling berdosa, dia telah mendapatkan belas kasihan Allah dan kesabaran Yesus Kristus yang luar biasa terhadap dirinya. Karena itu dia bersyukur bahwa dia berjumpa dengan Allah dalam diri Yesus Kristus yang seperti itu. Lalu apa tujuan sebenarnya Paulus men-sharingkan pengalaman hidup berimannya kepada Timotius? Saya kira sebagai seorang anak, karena Timotius dianggap atau dipanggil oleh Paulus sebagai anaknya, saya kira sharing pengalamannya untuk menumbuhkan dalam diri Timotius, anaknya, peneguhan supaya Timotius dalam melaksanakan karya kerasulan, dalam melaksanakan karya pewartaan, tetap percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang panjang sabar, yang murah hati, sehingga andai kata dalam karya kerasulannya Timotius misalnya melakukan kesalahan dan dosa, Timotius tetap yakin dan percaya dia akan tetap mendapat belas kasihan Allah. Dia akan tetap mendapatkan kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira pengalaman hidup beriman Rasul Paulus yang di-sharekan kepada Timotius juga penting untuk kita. Sangat relevan untuk kehidupan kita. Kita terkadang jatuh dalam dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Walaupun kita mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya. Namun pengalaman hidup beriman dari Paulus mengingatkan kita seperti apapun diri kita, kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kita pasti akan tetap mendapat belas kasihan. Kita pasti akan mengalami kesabaran Allah dalam diri Yesus untuk hidup kita. Dan itu tidak berarti lalu kita melakukan atau melaksanakan kehidupan kita seenaknya saja. Tidak. Hanya sekedar mau menyadarkan kita, Allah dalam diri Yesus yang kita imani adalah Allah yang Maha Rahim. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan melalui semacam peribahasa kepada orang-orang yang mengikuti dia saat itu, kepada murid-muridnya. Dia berkata dengan tegas, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, singkat saja, kita berasal dari Allah, dan Allah adalah pohon yang sangat amat baik. Lalu apakah kita adalah buah yang baik?
Karena kita berasal dari pohon yang sangat baik itu. Kita sendiri yang paling tahu siapakah diri kita. Kita sendiri yang paling tahu buah macam apa yang ada dalam diri kita. Apakah kita adalah buah-buah yang baik atau buah-buah yang tidak baik. Semoga kalau kita sekiranya menjadi buah yang tidak baik, kita tetap mendapatkan belas kasihan Allah, supaya kita boleh bertumbuh dan berkembang, berusaha menata kembali kehidupan kita menjadi buah-buah yang baik. Karena memang kita berasal dari pohon yang baik, yakni Allah sendiri. Tuhan memberkati.